Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita awali perkuliahan pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari membawa berkah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih adik-adik sekalian. Setelah kemarin kita sudah belajar tentang hisab awal waktu sholat zuhur, sekarang kita akan belajar tentang hisab awal waktu sholat maghrib. Sholat asar nanti kita letakkan di belakang. Seperti yang tertulis dalam PowerPoint saya bagikan, waktu sholat zuhur itu, waktu sholat maghrib itu ditentukan sama persis seperti waktu sholat zuhur. Namun di situ ada yang namanya variabel T. T itu adalah sudut waktu. Kalau di PowerPoint kita lihat ini ada yang namanya istiwa. Bergerak ke kiri ada zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian subuh, syuruk, sama duha. Nah ini waktu sholat maghrib itu berada di bawah waktu sholat asar. Saya terangkan dulu terkait dengan sudut waktu atau T itu sendiri. T adalah sudut waktu ketika berada di berada di sini, di setelah istiwa itu. Kalau setelah istiwa sampai jam 12 malam, nilai T atau posisi matahari itu, sudut matahari itu akan selalu bernilai positif. Tapi nanti setelah tengah malam sampai waktu istiwa kembali, bergerak berlawanan dengan arah jarum jam, ya ini setelah jam 12 malam atau angka merah ini di bawah gambar orang itu bergerak sampai istiwa dengan arah yang berlawanan arah jarum jam, itu T-nya akan bernilai negatif. Nah, karena waktu maghrib itu T-nya dari istiwa searah jarum jam sebelum jam 12 malam, jam 12 sampai jam 12 malam, maka T-nya akan selalu bernilai positif. Nah, bagaimana cara mencari T? Kita coba rumuskan kembali. Di sini saya mulai dulu di sini waktu maghrib. Nah, ini waktu maghrib, rumusnya adalah 12 sama ya, min E kecil, equation of time, ditambah dengan ini waktu daerah ya, waktu daerah dikurangi dengan waktu tempatnya, kemudian ditambah dengan, karena dia positif, karena dia masih antara jam 12 siang sama jam 12 malam, maka dia masih T. Nah, ini T-nya masih di sini. Kemudian dikurung, dibagi dengan 15 sama, kemudian ditambah dengan I atau waktu ihtiyat. Nah, ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mencari T itu? Nah, T ini agak panjang rumusnya, tapi nanti kita coba. T adalah, atau di sini cos T ya, cos T sama dengan min atau negatif tan lintang tempat ya, kemudian dikali dengan tan deklinasi, kemudian ditambah ya dengan sin H. H ini adalah ketinggian, nanti saya jelaskan. Kemudian dibagi dengan cos ya, cos lintang tempat, kemudian selanjutnya yang terakhir dibagi dengan cos deklinasi.
deklinasi. Nah, ini cos deklinasi. Nah, di sini kita coba untuk mencari yang asing adalah H. H itu kalau maghrib, ya. H itu kalau maghrib mudahnya H maghrib atau ketinggian matahari saat maghrib itu adalah min 1, negatif 1. Nah, kemudian untuk deklinasi di sini kita cari di buku epimeris. Epimerisnya kita buka lagi. Kita buka hari ini tanggal 2 November. Nah, ini tanggal 2 November. Deklinasi. Nah, ini deklinasinya bulan November ini. Nah, kita tetapkan jam 12 saja kayak kemarin. Jadi di angka 12 min 7 adalah 5. Di sini angka 5, kita cari yang namanya apparent declination. Nah, ini apparent declination, kita cari yang jam 5. Kita urutkan dari atas mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini ada angka min 14, 53, 07. Deklinasinya min 14 derajat, kemudian 15 menit sama 07 detik. Nah, kemudian ada equation of time atau E kecil. Equation of time kita cari juga pada jam 12 siang atau di sini jam 5 pagi. Kalau menurut di sini kita cari yang kemarin. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, baris ke-6 dari atas berarti 16 menit 29 detik. Nah, ini adalah 0 jam 16 menit ya 29 detik. Baik, sekarang kita menghitung namanya cos T. Nah, cos T kita masukkan. Nah, ini nanti kita cari di sini. Nah, ini saya matikan dulu kameranya. Ya, kita cari cos T, karena cos T maka dia shift cos. Nah, ini cos T awalnya tadi apa? Min tan deklinasi. Tan lintang tempat. Min tan lintang tempatnya berapa tadi? Kemarin ini ada kesalahan. Min 6 derajat 58 menit. Yang kemarin ya, ini lintang tempat kota Semarang ya. Kemudian rumusnya tadi kali tan deklinasi dikali dengan tan deklinasi. Deklinasinya berapa? Deklinasinya 14, 15, 07. Ya, berarti negatif atau tidak tadi? Negatif ya. Oke, deklinasinya negatif 14 derajat 15 menit 07 detik. Nah, ini tan deklinasi. Kemudian rumus selanjutnya ditambah dengan sin H tadi berapa? Kalau maghrib hanya min 1 derajat. Nah, ini kemudian dibagi dengan cos lintang tempatnya tadi berapa? Min 6 derajat 58 menit. Ya, terakhir dibagi dengan cos deklinasi dengan cos deklinasi. Deklinasinya di sini tadi berapa? Min 14 derajat 15 menit 07 detik. Nah, ini adalah nilai dari T itu sendiri 92,81 sekian. Kalau kita rubah ke derajat menjadi ini, T nya adalah ini, kemudian kita rubah menjadi derajat
92:49 menit, kita bulatkan aja 8 detik. 92:49:8 detik. Kita masukkan di sini, maka T-nya adalah T-nya adalah berapa tadi? 92:49:8 ya. 92 derajat 49 menit ya. Nggak usah kita bulatkan, 7,84 detik. 7,84 detik. Nah, ini detiknya mana ini? Oke. Sekarang kita baru bisa menghisap waktu sholat maghrib. Maka jamnya adalah, rumus di awalnya 12 min E, equation of time-nya ini 12 min E, E-nya itu berapa tadi? 0 derajat 16 menit ya, 29 detik. Kemudian ditambah dalam kurung waktu daerah berapa? 105 derajat. 105 derajat dikurangi dengan bujur daerah. Dikurangi dengan ini bujur daerah ya, sorry, bukan waktu. Bujur tempat, PT. Mana tadi bujur tempat? Nah, bujur tempatnya berapa? 110. Ini bujur kota Semarang, nanti sesuai dengan kota kalian masing-masing. 20 menit, kemudian ditambah dengan ini T-nya, jadi 92 derajat 49 menit 7,84 detik. Kemudian dikurung, dibagi dengan 15, ditambah 0 jam 2 menit ihtiyat kemarin ya, 2 menit. Nah, ini sekarang kita masukkan ke kalkulator. Nah, ini kita masukkan. Sudah, ini kita kembalikan. Berarti 12 min E. E-nya berapa tadi? 12 dikurangi E. E-nya 0,1629. Nah, ini 0 derajat. Ya, 16 menit 29 detik. Kemudian ditambah dalam kurung bujur daerahnya 105 derajat dikurangi dengan 110 derajat 24 menit. Kemudian ditambah dengan ini T-nya 92:49 tambah 92 derajat 49 menit berapa tadi? 7,84 detik. 7,84 detik. Nah, ini sudah. Kemudian kita kurung, dibagi dengan 15. Kemudian ditambah ihtiyatnya 0 jam 2 menit. Nah, ini adalah sama dengan ya, kita sama dengan 17:35 11,52 atau 17:36 ya, 17:35 maghribnya berarti jam 17:35 berapa tadi? 11,52 11,52. Nah, ini kalau kita masukkan, kalau kita bulatkan, maka waktu maghribnya adalah jam 17:36 waktu Indonesia Barat. Maka maghrib hari ini pada kota Semarang adalah jam 17:36 waktu Indonesia Barat. Nah, ini adalah perhitungan waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Semarang. Nah, sekarang silakan dicoba untuk wilayah kota Anda masing-masing, dicoba antara tanggal 2 November sampai tanggal
5 November. Silakan dipilih tanggal berapa saja, nanti bisa dikumpulkan di e-learning. Seperti biasa, di capture, di foto, kemudian dikirimkan di e-learning. Nanti akan saya koreksi satu persatu. Saya kira cukup sekian untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Pada hari ini, hari Senin tanggal 2 November tahun 2020. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan via Japri atau via di grup. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.